Shalom adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi di sekolah minggu online ya. Adik-adik semua sudah siap ya untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini? Baiklah adik-adik sekalian, untuk mengawali sekolah minggu kita, Lause mau mengajak kita sama-sama tenangkan hati kita, kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapa kami yang baik, terima kasih kalau hari ini kami bisa kembali bersekolah minggu. Tuhan pimpin kami sewaktu kami memuji nama Tuhan, sewaktu kami mendengarkan firman Tuhan, dan sewaktu kami mengerjakan aktivitas. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian, untuk pujian yang pertama Lause Bobby mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau semua bersuka cita hari ini, karena kita tahu Tuhan Yesus itu cinta kita semua. Oleh karena itu kita mau bersama-sama memuji namanya. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian, cuit cuit dubidu dam dam. Adik-adik semua, ikuti gerakan Lause ya. Kita mau naikkan pujian ini, cuit cuit dubidu dam dam. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalalala. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Yuk kita sama-sama ya, sekali lagi kita dengan penuh semangat, kita naikkan pujian ini dengan penuh kegembiraan. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalalala. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Yeay. Nah adik-adik, dengan tetap bangkit berdiri ya, kita mau sama-sama menaikkan pujian selanjutnya. Yang minggu lalu kita baru memperingati Parents Day, kita mengingat ya kalau kita mau ya bersama dengan keluarga kita bersuka cita ketika Tuhan ada di rumah kita. Ya kita mau sama-sama naikkan pujian Yesus di dalam rumahku. Yuk adik-adik semua ikuti gerakan Lause ya. Kita naikkan pujian ini. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Betul ya adik-adik, rumah kita, keluarga kita menjadi bersuka cita karena ada Tuhan Yesus. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family,
Happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Baik adik-adik sekalian, silakan duduk kembali. Ya, kita sama-sama memuji nama Tuhan hari ini dan kita juga mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sekarang langsung mau ajak kita sama-sama naikkan satu pujian untuk menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Mari dengan sungguh hati kita naikkan pujian ini sebagai doa persiapan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi ya, dengan lebih sungguh kita katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan
Baiklah adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semua fokuskan hati kita sama-sama melipat tangan, tutup mata. House Bobby akan pimpin di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa memuji nama Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan, pimpin kami, beri kami ketenangan, konsentrasi, dan juga suasana rumah yang tenang supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik kalau saya mau kasih sedikit tebak-tebakan nih, teka-teki yang bikin kita mikir dulu nih ya. Adik-adik nih ya, Lause mau kasih lihat. Jadi satu kali adik-adik di sebuah daun ada 2 ekor ulat. Ya, ulat yang satu berwarna hijau, ulat yang satu berwarna merah. Ya, jadi ulatnya ada yang hijau, ada yang merah. Dan tidak lama kemudian adik-adik ada telur-telur di sana. Lalu setelah beberapa waktu telur-telur itu menetas. Dan keluarlah ulat-ulat yang lain. Tapi adik-adik ulat-ulat itu warnanya adalah hijau dan merah. Ya, adik-adik di dekat ulat yang warna hijau dan ulat yang warna merah itu menetas telur-telur lain dan keluarlah ulat yang warnanya hijau dan merah. Lalu pertanyaannya adik-adik, siapakah yang menelurkan telur-telur itu? Ayo adik-adik ya. Di sana ada ulat warna hijau dan merah, kemudian ada telur ya di antara mereka kemudian menetas. Ada ulat, lalu dari telur-telur itu menetaslah keluar ulat-ulat yang warnanya hijau campur dengan merah. Pertanyaannya, siapa yang mengeluarkan telur itu? Telur-telurnya siapa itu? Coba dipikir-pikir. Telurnya siapa ya itu? Ulat yang hijau? Ulat yang merah? Coba. Menurut adik-adik yang mana? Nah adik-adik ya, jawabannya adalah bukan dari keduanya. Bukan telurnya ulat hijau, bukan telur ulat yang merah. Kenapa? Karena adik-adik ulat itu belum bisa bertelur. Nah adik-adik ya, ulat itu tidak bisa dan belum bisa bertelur. Loh kok gimana lah? Jadi siapa dong yang menghasilkan telur? Telur ulat itu hasilnya dari mana? Siapa yang mengeluarkan ulat telur? Telur ulat? Siapa yang mengeluarkan telur ulat? Nah adik-adik yang mengeluarkan telur ulat adalah kupu-kupu. Hah? Gimana Lause? Mamanya, orang tuanya kupu-kupu yang cantik, telurnya mengeluarkan ulat yang aduh serem. Ya, aduh. Kalau dipegang bisa bikin geli. Ya apalagi ulat bulu. Waduh, gimana caranya adik-adik ya? Dari seekor kupu-kupu, ya, kupu-kupu itu ternyata menelurkan telur dan hasilnya adalah ulat. Gimana caranya ya? Dari ulat itu bisa menjadi seekor kupu-kupu. Ya. Nah adik-adik yuk coba sekarang saya pengen kasih lihat nih video singkat tentang proses hidupnya seekor ulat berubah menjadi kupu-kupu. Yuk kita sama-sama lihat ya video ini. Hai teman-teman, kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar.
Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Nah ya, jadi adik-adik tadi jawabannya bukan ulat merah atau ulat hijau yang bertelur ya. Itu bukan telurnya mereka, meskipun warnanya campuran hijau dengan merah ya. Tapi itu adalah telur dari kupu-kupu lain yang kebetulan mungkin terbang bertelur di sana ya. Nah adik-adik, dari video tadi kita melihat dari seekor binatang yang mungkin kelihatannya tidak mengenakan ya. Banyak orang takut sama ulat. Tapi adik-adik, dari hewan yang seperti itu, dari serangga yang seperti itu bisa berubah menjadi seekor serangga yang justru sangat cantik. Ya, menurut Lause, kupu-kupu itu adalah serangga yang paling cantik di antara semua serangga-serangga yang lain. Tapi bermula dari larva, dari ulat yang buat banyak orang itu menggelikan. Nah adik-adik, begitupun juga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Setiap kita memang diciptakan dengan sempurna ya, tidak ada yang jelek ya. Ada ketidaksempurnaan, kita bukan manusia yang sempurna, tapi kita itu indah diciptakan Tuhan. Kita diciptakan dengan baik. Tapi kita semua bisa berbuat dosa. Jadi kita bisa berbuat salah, kita bisa menyakiti orang lain ya, kita bisa melakukan hal-hal yang menyedihkan orang lain. Sehingga mungkin kita dipandang tidak baik oleh orang-orang. Tapi adik-adik, Tuhan juga bisa mengubahkan hidup kita. Bagaimana caranya? Ada contohnya nggak nih? Tuhan mengubahkan dari manusia yang tadinya berdosa, tidak baik ya, dan kemudian Tuhan ubahkan menjadi manusia yang lebih indah. Nah adik-adik, sekarang Lause pengen ajak kita sama-sama lihat satu pembacaan firman Tuhan hari ini dari Yohanes 21. Ya, yang kelas besar boleh buka Alkitabnya. Yang belum bisa baca Alkitab bisa disimak ya, didengarkan. Yohanes pasal 21. Lause akan putarkan video untuk ayat 1 sampai 14. Kita sama-sama perhatikan ya. Kitab Yohanes. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya.
Dan subuh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah adik-adik ya, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah adik-adik, cerita kita masih seputar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak setiap hari tinggal bersama dengan murid-muridnya. Ya, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, menampakkan diri, tidak setiap hari Tuhan Yesus itu muncul bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus hanya muncul beberapa kali, sesekali untuk menghibur murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus tidak lagi menemani, mendampingi murid-murid itu setiap hari. Tapi ternyata adik-adik, situasi itu membuat beberapa murid menjadi kehilangan semangat. Dari mana kita tahu mereka kehilangan semangat? Dari cerita tadi. Para murid-murid itu pergi ke laut. Loh, kok ke laut jadi tidak semangat sih laut? Bukannya ke laut itu semangat. Nah adik-adik, sebelum murid-murid Tuhan Yesus itu dipanggil ya menjadi murid-murid Tuhan Yesus, mereka kerjanya adalah nelayan. Tetapi setelah mereka menjadi muridnya Tuhan Yesus, mereka sudah memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan itu. Mereka berhenti menjadi penjala ikan dan mau menjadi penjala manusia. Tidak lagi menjadi nelayan, tetapi menjadi pekabar Injil sepenuh waktu. Tapi adik-adik, hari itu murid-murid merasa mereka kehilangan semangat. Makanya kenapa akhirnya mereka memutuskan, aku nggak tahu lagi. Tuhan Yesus sudah tidak tinggal lagi sama kita setiap hari. Ya, aku rasanya tidak ada semangat lagi mau ceritakan Injil. Kayaknya aku mau menebar jala saja. Mau jadi nelayan lagi. Sesekali nggak apa-apa lah ya, jadi nelayan lagi. Kembali ke pekerjaan yang lama. Kami murid-murid rasanya tidak terlalu lagi bersemangat untuk jadi murid Tuhan Yesus yang mengabarkan Injil. Nah adik-adik, kurang lebih itulah yang dirasakan oleh murid-murid. Makanya kenapa akhirnya mereka memutuskan untuk pergi menebar jala. Padahal mereka sudah lihat Tuhan Yesus bangkit. Harusnya mereka dengan semangat ceritakan kebangkitannya Tuhan Yesus ke orang-orang. Tapi justru mereka malah pergi ke laut, pergi ke Danau Galilea untuk mencari ikan. Padahal kalau mereka mau ikan kan mereka bisa beli ya di pasar. Nggak harus nangkap sendiri. Tidak harus menjadi nelayan. Tapi adik-adik, hari itu ketika mereka menebar jala, berusaha mencari ikan, tidak satu pun ada ikan yang mereka bisa dapat. Waduh, mereka rasanya sudah suntuk ya. Mereka sudah tadinya tidak ada semangat menjadi murid-murid Tuhan Yesus, sekarang jadi nelayan juga makin tidak semangat. Tadinya mau menghibur diri ya, kalau dapat ikan banyak kan happy ya, tapi nggak dapet ini. Jalanya kosong. Kalau kemudian dari jauh, mereka tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus yang memanggil. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, adakah dapat ikan? Kalau nggak dapat, geser tuh ke situ. Ya, Tuhan Yesus menunjukkan kemana mereka harus pergi menebar jala. Dan adik-adik, singkat cerita, mereka dapat ikan yang banyak. Dan adik-adik, satu anugerah yang luar biasa. Ketika mereka melihat ikan yang banyak itu, ya, mereka tiba-tiba teringat, tring, ya, seperti keluar bola lampu di kepala mereka. Ya, mereka teringat, mereka tersadar kalau itu adalah Tuhan Yesus. Dengan semangat mereka langsung menarik ikan itu dan mereka langsung mengayuh perahu mereka kembali ke pantai. Dan satu murid yang begitu bersemangat, dia tidak lagi menunggu teman-temannya mengangkat jala dan mengayuh perahu. Tapi dia langsung nyembur ke dalam air, berenang ke tepi danau.
ke pantai itu. Siapa yang nyebur itu? Siapa yang berenang menghampiri Tuhan Yesus? Iya, itu adalah Petrus. Ya, Petrus dengan begitu semangat, begitu tahu itu Tuhan Yesus, dia langsung loncat, dia langsung berenang menghampiri Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa sih yang luar biasa dari cerita ini? Adik-adik tadi langsung sebutkan ya, murid-murid itu sudah kehilangan semangat. Ya, meskipun Tuhan sudah bangkit, dia tidak setiap hari lagi hidup dengan mereka. Dan tentu tidak lama lagi, beberapa hari setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga dan meninggalkan mereka. Mereka tidak lagi bersemangat. Dan ditambah, murid yang tadi nyebur itu dengan penuh sukacita, Petrus. Dia adalah murid yang sebelumnya itu hidup di dalam rasa sedih dan rasa bersalah yang begitu dalam. Kok bisa Petrus merasa sangat sedih, merasa begitu bersalah? Adik-adik ingat, di malam Tuhan Yesus akan disalib, Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Artinya adik-adik, waktu orang-orang berkata, kamu itu muridnya Yesus yang lagi diadili itu ya? Kamu itu muridnya mereka kan? Kamu itu bagian dari kelompoknya pengikut Tuhan Yesus kan? Waktu ditanya seperti itu, Petrus menyangkal. Dia berpura-pura tidak kenal Tuhan Yesus. Dia tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai gurunya dan tidak mengakui dirinya itu sebagai murid Tuhan Yesus karena takut ditangkap. Nah, adik-adik, ketika melakukan itu, ketika dia menyangkal, pura-pura gak kenal sama Tuhan Yesus, Petrus setelah 3 kali menyangkal, dia merasa bersalah. Karena Tuhan sudah ingatkan dia kalau dia akan menyangkal Tuhan Yesus. Tapi akhirnya benar terjadi. Petrus menyangkal Tuhan Yesus, pura-pura tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Dan itu membuat Petrus menjadi sangat sedih. Sampai akhirnya Tuhan Yesus disalib dan mati, dia masih merasa bersalah. Karena dia telah membuat kesalahan yang buat dia sangat fatal. Tidak mengakui Tuhan Yesus di hadapan orang-orang. Sama seperti kita mungkin ya, kalau di zaman sekarang kita mungkin malu mengaku kalau kita ini orang Kristen. Malu mengaku kalau kita ini suka ke gereja. Tidak mau menunjukkan perbuatan yang baik di depan orang. Ya, nah adik-adik, Petrus merasa sangat bersalah. Tapi adik-adik, hari itu Petrus melihat kalau Tuhan Yesus tidak membiarkan dia menjadi orang yang murung, tidak membiarkan dia hidup dengan rasa bersalah. Tuhan Yesus tidak membiarkan Petrus hidup menjadi manusia yang dihantui oleh rasa bersalah dan rasa sedih. Tetapi Tuhan Yesus mengubah, memulihkan Petrus. Ya, dia dengan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus, menunjukkan mujizat dan menyapa Petrus secara pribadi. Petrus sadar Tuhan Yesus masih sayang dia. Tuhan Yesus tidak pernah membuang dia. Dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu mengubah hidup Petrus. Ya, yang tadinya apa? Merasa bersalah, ya, penuh dengan rasa sedih, ya, hatinya hancur, ya, dia malu sama Tuhan, tetapi berubah menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita. Dia mengasihi, dia ingat dan dia sadar dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dia diubahkan menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang penuh dengan semangat lagi. Nah adik-adik, begitupun juga pertemuan kita dengan Tuhan Yesus setiap hari. Adik-adik setiap hari berdoa, setiap hari baca Alkitab. Nah adik-adik, Klause berharap adik-adik lakukan itu setiap hari. Berdoa dan membaca Alkitab. Kenapa? Supaya adik-adik kita juga mengalami apa yang Petrus alami. Perubahan dalam hidup. Kita yang tadinya anak-anak nakal, kalau setiap hari kita membaca Alkitab dan berdoa, berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Nya, kita bisa diubahkan.
Ya, kalau tadi kita adalah anak yang terus-menerus sedih, gampang merasa marah, merasa bersalah, dengan rajin merenungkan firman Tuhan, berdoa, ngobrol sama Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan kita. Seperti dari seekor ulat yang mungkin menakutkan menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Itulah yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mengubah, memulihkan kita. Dari pribadi yang dipenuhi oleh dosa, dihantui oleh rasa bersalah dan sedih, diubahkan menjadi pribadi yang baru, yang mencintai Tuhan, yang dipenuhi dengan sukacita yang abadi. Oke adik-adik, jadi mau ya kita setiap hari bertemu dengan Tuhan. Secara khusus ya, kita mau mendengar firman, membaca firman, berdoa tiap hari. Supaya kita berubah menjadi pribadi yang lebih indah. Yuk adik-adik, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause Bubi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah bangkit. Engkau mau menemani kami selamanya. Engkau tidak pernah membuang kami. Kami selalu dikasihi. Dan kami mau hidup dalam Tuhan. Diubahkan dari pribadi yang penuh dosa menjadi pribadi yang penuh sukacita. Merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, setelah mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita belajar ya. Tuhan mau mengubahkan setiap kita menjadi pribadi yang baru yang lebih mengasihi Tuhan. Menjadikan Tuhan yang nomor satu. Yuk kita sama-sama sekarang mau naikkan satu pujian penutup yang berjudul Aku Berubah, Sungguh Ku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasih, yang ku kasihi, kini lenyap. Yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Sekali lagi. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasih, yang ku kasihi, kini lenyap. Yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua.
Baik adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mengerjakan art and craft pada hari Minggu ini. Dan adik-adik yuk langsung saja bisa diambil amplop hari ini nomor 9 ya. Tulisannya warna biru tua ya. Kita mau sama-sama buka dan kita lihat apa saja ya bahan-bahan untuk aktivitas kita hari ini. Oke adik-adik, jadi di dalam paket aktivitas kita sudah ada selembar kertas kuning, ada gambar kupu-kupunya, ada sebuah sedotan, dan juga ada beberapa stiker bulat warna-warni. Nah adik-adik, selain benda-benda ini, kita mau juga sama-sama siapkan ada lem uhu dan juga gunting yang bisa adik-adik pakai ya. Yuk kita sama-sama siapkan. Nah adik-adik sekalian, seperti cerita firman Tuhan hari ini kita belajar tentang berubah. Ya, Tuhan Yesus yang mengubahkan kita, maka hari ini kita mau membuat sebuah kupu-kupu yang indah ya, yang berubah dari seekor ulat yang mungkin tidak disukai banyak orang ya, tetapi bisa berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Nah adik-adik, jadi yang pertama-tama Lause pengen ajak kita semua sama-sama gunting terlebih dahulu kertas berbentuk kupu-kupu ini ya, kita ikuti bentuknya, kita gunting. Nah adik-adik, kalau sudah mengguntingnya, adik-adik sekarang bisa hias sayap kupu-kupunya ya, kiri dan kanan menggunakan stiker bulat ini ya. Adik-adik bisa tempelkan stikernya kiri dan kanan, dibuat jadi seindah mungkin menggunakan stiker-stiker ini. Oke, kita hias. Nah adik-adik, kalau sudah ditempel dan dihias, terakhir adik-adik kita akan tempelkan kupu-kupu ini ke sedotan ini menggunakan lem uhu ya. Jadi dengan lem uhu adik-adik bisa tempelkan kupu-kupunya di ujung sedotannya seperti ini ya, supaya menempel. Jadi kan bagian tengahnya ini panjang ya, jadi adik-adik bisa kasih lem uhu di bagian tengahnya ya, di bagian tengah sini kasih lem uhu, kemudian adik-adik bisa gulung dan tempelkan jadi seperti ini. Oke ya, kita kasih lem. Nah adik-adik, kalau sudah menempel begini adik-adik bisa buka sayapnya ya, adik-adik buka. Lalu selesai sudah kupu-kupu kita ya, adik-adik bisa pakai kupu-kupu ini untuk adik-adik bermain, bisa adik-adik pajang juga ya, bisa adik-adik tempelkan menggunakan solasi entah di meja atau di samping kasur, dan adik-adik nanti bisa gunakan lagi untuk bermain atau untuk mengingat cerita firman Tuhan hari ini tentang kita mau diubahkan oleh Tuhan Yesus ya. Adik-adik selamat mengerjakan aktivitas kita hari ini, Tuhan memberkati. Nah adik-adik ya, sebelum kita berpisah, Lause Bobby mau mengumumkan beberapa hal. Yang pertama adik-adik, minggu depan ya tanggal 29 Mei kita kembali akan mengadakan sekolah minggu onsite ya. Nah adik-adik, mulai dari minggu-minggu ini sekolah minggu akan mulai perlahan-lahan semakin rutin mengadakan sekolah minggu onsite. Ya, jadi adik-adik yuk Lause mengajak kita bisa kembali ke gereja, kita beribadah di sekolah minggu. Ajak juga orang tua untuk kembali ibadah ke gereja. Ya, karena sekarang di setiap KU ya, sudah sejak beberapa bulan yang lalu setiap KU itu sudah dibuka untuk 200 orang. Ya, jadi sudah seperti sebelum pandemi ya, semua orang bisa ikut dan adik-adik juga bisa ikut. Ya, jadi Lause ajak adik-adik untuk bisa ke gereja lagi. Tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Pakai masker. Supaya kalau ada yang sakit pilek, sakit flu, tidak tertular ya. Kita tetap menjaga kesehatan dan tapi kita bisa datang ke gereja supaya ya kita bisa mengikuti sekolah minggu dengan lebih semangat di gereja. Ya. Dan adik-adik nanti di bulan depan Lause akan mulai mengurangi sekolah minggu YouTube. Karena Lause berharap adik-adik sudah bisa mulai datang lagi sekolah minggu onsite ya. Jadi minggu depan tanggal 29 masih ada sekolah minggu YouTube ya. Tapi nanti di bulan Juni, di beberapa minggu kemudian kita akan mulai ya tidak lagi mengadakan sekolah minggu YouTube. Jadi adik-adik, kita Lause berharap adik-adik bisa segera ya datang kembali ke gereja beribadah bersama-sama di sekolah minggu di GKI Medan ya. Nah adik-adik, kemudian selanjutnya Lause juga
mau mengumumkan kembali tentang SEAL ya. Lause akan kembali putarkan video promo untuk SEAL untuk kelas 1 dan 6 sampai kelas 6 SD di bulan Juni mendatang. Apa yang akan terjadi bila kau melempar kerikil ke dalam air? Terciptalah gelombang. Gelombang yang akan terus menyebar ke seluruh permukaan air. Bagaimana jika Allah ternyata menciptakanmu untuk menciptakan gelombang yang dapat menyebar ke seluruh dunia di sekitarmu? Kamu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah dengan sebuah tujuan untuk mengikut Yesus, untuk percaya Yesus, untuk mengasihi sesama, untuk mengubah dunia di sekitarmu, untuk menciptakan gelombang. Bagaimana caranya? Bersama dalam ibadah yang luar biasa, sambil belajar kebenaran firman Tuhan yang mendalam, sambil bermain permainan yang menyenangkan, membuat prakarya yang keren, dan senang-senang sambil kita belajar untuk make waves. Ayo segera daftarkan dirimu di dalam sekolah Injil liburan GKY Medan tahun 2022 ini. Pendaftaran dapat langsung dilakukan di meja pendaftaran di lantai 1 atau melalui WhatsApp kepada kontak Lause yang tertera di layar. Nah adik-adik, jadi sampai di sini sekolah minggu kita. Lause sangat senang hari ini kita bisa kembali beribadah. Ya, Lause ingin bertemu lagi dengan adik-adik di minggu depan. Jadi sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.